Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Mari sebelumnya kita belajar bagian yang sangat penting ini, kita akan berdoa dulu, memohon supaya Allah boleh memimpin di dalam kita belajar bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pertolongan-Mu hingga saat ini kami bisa belajar bersama dari Katekismus Heidelberg. Berkati hamba-Mu yang berdosa yang akan belajar bersama dengan saudara pendengar sekalian. Berkati para pendengar yang mendengarkan acara ini. Berkatilah dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dan biarlah melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pertanyaan yang ke-8, masih berkenaan dengan kesengsaraan. Nah, pertanyaan yang ke-8 demikian, saudara. Tetapi begitu rusakkah kita sehingga kita sama sekali tidak sanggup berbuat apapun yang baik dan hanya cenderung pada yang jahat saja? Jawabannya, ya, kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, saya ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam bagian ini. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang ke-8 ini, pertanyaan yang ke-8 ini berbicara tentang ketidaksanggupan manusia untuk berbuat yang baik dan hanya kecenderungannya itu berbuat yang jahat. Nah, ini menunjukkan saudara bahwa manusia begitu jauh dari standar Allah, dari rancangan Allah yang semula. Pada awalnya manusia tidak demikian diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan dengan baik, segambar, serupa dengan Allah. Ya. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia begitu rusak dan tidak sanggup untuk berbuat yang baik. Ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara mengenai begitu jauhnya manusia itu dari standar yang diinginkan oleh Tuhan. Kejatuhan manusia itu sudah melenceng dari apa yang direncanakan Allah semula, yaitu diciptakan penuh dengan kemuliaan, dengan kebaikan, dengan cinta kasih, bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini menunjukkan saudara bahwa dosa itu begitu luar biasa mencengkeram manusia. Bahasa yang digunakan dalam istilah teologi itu total inability, total inability. Artinya manusia betul-betul tidak sanggup untuk berbuat yang baik. Tidak sanggup untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini kerusakan manusia, total inability, saudara. Tetapi saudara, tidak berhenti sampai demikian. Allah itu penuh kasih, Allah itu cinta kasih, mencintai manusia sedemikian rupa. Allah ingin mengembalikan manusia, dengan bagaimana? Kecuali, Katekismus Heidelberg itu mengatakan, kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Nah, saudara,
Dengan kelahiran baru, ya, dengan lahir kembali, manusia disanggupkan untuk beriman. Ya. Manusia baru bisa melihat kerajaan Allah, merasa melakukan hal yang baik. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa beriman. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melakukan hal yang baik. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan perintah-perintah Allah, ya, perintah-perintah Allah, kehendak-kehendak Allah, tidak akan mampu. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berbuat baik dan mempermuliakan Allah. Tanpa kelahiran baru, saudara sekalian, manusia hanya bisa melihat materi saja, ya, melihat yang kasat mata saja, tidak mampu melihat hal yang rohani, tidak mampu melihat hal yang masa depan yang baik, ya, masa depan maksudnya kekekalan, ya, tidak bisa melihat sampai jauh itu, tidak bisa. Jadi hanya melalui Roh Kudus saja. Manusia tanpa Roh Kudus saja cenderungannya itu hanyalah ingin memuaskan diri sendiri, ya, ingin melakukan apa yang ia sukai, yang ia kendaki, ya, tanpa memperhatikan orang lain. Hanya melalui Roh Kudus kita disanggupkan untuk melakukan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus, kan baru memang dikerjakan oleh Roh Kudus, memang. Tetapi jangan salah, saudara. Sebelum Roh Kudus melahirkan, barukan seseorang, terlebih dahulu orang itu mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Ada berita Injil yang disampaikan dulu oleh hamba Tuhan, atau orang itu didorong untuk membaca firman Tuhan, ya, atau dia menemukan sesuatu, ya, traktat atau Alkitab, mau ia baca, dan firman itu terus-menerus bekerja di dalam pikirannya, di dalam hatinya, sehingga mereka bisa sadar akan kondisi bahwa dia adalah orang yang jahat, orang yang patut dimurkai, dan disadarkan. Dan melalui itu, melalui pemberitaan Injil, Injil akan memimpin orang tersebut ke dalam kelahiran baru, saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi orang yang lahir baru dapat melihat kerajaan Allah dan beriman kepada Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan itu, dan Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu. Jadi saudara, kita bisa percaya sama Tuhan, ya. Kita bisa membaca firman Tuhan. Kita bisa mengakui Allah yang berdaulat, Allah yang agung, Allah yang menyelamatkan kita. Sebenarnya ada Roh Kudus yang mendorong kita, ya, yang berbicara, yang memampukan kita untuk beriman. Jadi iman kita itu ditumbuhkan oleh Roh Kudus, saudara. Kita tidak punya andil apa-apa. Hanya Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk percaya kepada Tuhan, ya, untuk menyadari kalau kita ini butuh pengampunan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Roh itu maka membawa kepada Tuhan, ya. Kalau kita lihat, saudara, kalau kita melihat pandangan Agustinus, Santo Agustinus, ya, dari sinful nature generation atau dosa asal, original sin, itu dibawa atau menuju ke arah spirit generation atau kelahiran baru. Orang yang mengaku dirinya orang yang berdosa, yang nggak sanggup untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, lalu Roh Kudus menginsapkan akan dosa itu, lalu Roh Kudus akan membawa kita ke dalam kelahiran baru.
dari sinful naked generation atau dosa asal original sin menuju spirit generation atau kelahiran baru. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Melalui Roh Kudus, saudara, kita dimampukan untuk melihat kerajaan Allah dan terus-menerus memampukan kita untuk beriman, percaya kepada Tuhan, dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus, dari sini kita tahu, saudara, bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya tidak ada apa-apanya. Manusia melakukan itu karena Roh Kudus, melakukan yang baik, ya, melakukan yang baik, melakukan pekerjaan Allah, bisa berdoa, bisa melayani Tuhan, itu sebenarnya karena Roh Kudus saja. Jadi jangan membanggakan diri kalau kita itu bisa belajar, ya, menyampaikan firman Tuhan, atau kita bisa memimpin di dalam ibadah. Jangan mengandalkan diri sendiri, karena semuanya itu karena Tuhan, karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang menyanggupkan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kiranya pelajaran hari ini boleh menolong kita dan menyanggupkan kita untuk terus berbuat baik dan menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang patut dimurkai, dan hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.